dapat bertemu kita di pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulaikan kelas kita, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita, jadi saya akan absen dulu. Kebetulan di pertemuan kita pada pagi hari ini, kebetulan siswanya hanya satu. Saya absen dulu. Brian Pascal Christopher hadir. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran atau materi kita hari ini, materi kita itu pecahan. Namun sebelumnya kita sudah pelajari materi tentang bilangan. Apa itu bilangan? Bagaimana kaitannya bilangan dengan pecahan? Bilangan itu adalah sebuah konsep yang berupa angka-angka. Jadi bilangan itu konsep yang berupa angka. Jadi kaitannya dengan pecahan, itu angka-angka itu kita masukkan dalam bentuk pecahan. Jadi sudah mengerti? Bisa berikan contoh apa itu? Bisa berikan contoh itu bilangan? 1, 2, 3, 5, 10. Oh iya, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam materi kita, yaitu pecahan. Tujuan dari kita mempelajari pecahan ini adalah agar siswa-siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Jadi saya ulangi, tujuan dari kita mempelajari pecahan ini agar siswa-siswa itu dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Oke, sekarang kita masuk dalam materi. Pecahan. Kalian sudah terbiasa dengan yang namanya pecahan. Jadi di SD lalu sudah pernah dipelajari? Sudah. Iya, sudah. Jadi saya jelaskan kembali. Pecahan itu merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Supaya lebih jelasnya saya berikan gambar. Misalkan ini sebuah kue. Misalkan ini sebuah kue. Kue ini kita bagi-bagikan atau kita pecahkan menjadi 4. Jadi dalam bentuk pecahannya itu kita dapat tuliskan 1 dari 4 bagian. Ini terus ini kalau digabungkan 2 dari 4 bagian. Kalau 3 ini 3 dari 4 bagian. Kalau semuanya itu 1. Jadi kalau misalnya saya contohkan di sini, misalnya dari gambar ini kuenya itu 1 saya bagikan kepada Brian. Jadi pecahannya itu menjadi sisa berapa ini? 3. 3 dari 4 bagian. Kalau yang ini tadi yang utuh 1/4. Ya, materi kita pada hari ini yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Supaya lebih mengerti, saya kasih contoh. Misalnya ini adalah kue. Jadi kue ini terbagi dari 1, 2, 3, 4 bagian. Dari 4 bagian ini Brian dikasihkan ke temannya. Jadi satu bagian ini
sudah dikasihkan ke temannya. Sisa berapa bagian? 3. Jadi 3 bagian dari keseluruhannya itu 4 kue. Jadi yang sudah dikasih tadi itu 1 dari 4 kue. Ya, dari sini, dari bentuk ini pecahan. Dari bentuk pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Pembilang yang di atas, Ya. penyebut yang di bawah. Ya, pembilang yang di atas, penyebut yang di ini pembilang. Ini penyebut. Ya. Jadi setelah kita sudah mengerti apa itu konsep pecahan, dan pecahan itu ada pembilang dan ada penyebutnya. Sekarang kita masuk di materi berikutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai. Itu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama apabila pembilangnya dan penyebut bisa dikalikan atau dibagikan dengan angka yang sama. Supaya lebih jelasnya saya kasih soal atau contoh. Misalnya 1/4. 1/4 ini agar nilainya sama, jadi katanya tadi pembilang dan penyebutnya bisa dikalikan atau dibagikan. Jadi misalnya contohnya 1/4. 1/4 ini kalau misalnya di atasnya itu pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2. Jadi hasilnya 1 kali 2 yaitu 2. Terus 4 kali 2 itu 8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Sekarang tadi kan sudah kita pelajari penjumlahan pecahan. Sekarang pengurangan. Perhatikan di sini saya kasih contoh 7/2 dikurang dengan 2/4. Di sini penyebutnya belum sama kayak tadi. Jadi kita samakan dulu. Caranya kita bisa langsung kalikan penyebutnya supaya sama. 2 kali 4 itu hasilnya 8. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kali 7 28. Hasilnya 28. Dikurang 4 dibagi 8 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 28 dikurang 4 yaitu 24/8. Sekarang perkalian dengan pembagian. Perkalian dengan pembagian pecahan. Ini sedikit berbeda. Kalau perkalian kita bisa langsung kalikan. Contohnya 7 per misalnya 2/7 dikali dengan 3/4. 2/7 dikali dengan 3/4. Dari sini kita bisa langsung kalikan. 2 dengan 3. 2 kali 3 itu 6. 7 kali 4 itu 28. Sekarang kita masuk perkalian dengan pembagian. Kita masuk pertama dulu perkalian. Perkalian pecahan. Jadi contohnya misalnya 2/7 dikali 3/4. Ini kita bisa langsung kalikan ini. 2 dengan 3, 7 dengan 4. Jadi kita langsung 2 kali 3 6. 7 kali 4 28. Sekarang pembagian pecahan. Ini soalnya agak sama. 2/7 dibagi dengan 3/4. Jadi cara penyelesaiannya bagaimana ini?
ini bisa yang di sebelah kanan ini kita bisa tukar. Jadi 3 di 4, 4 di 3. Nah, jadi kita bisa tukar. Tapi yang ini sudah apa? Bukan lagi dibagi. Jadi dikali. Jadi 2/7 dikali 4/3. 2 kali 4 2 kali 4 8. 8. 7 kali 3 7 kali 3 21. Nah, hasilnya 8/21. Ya, materi kita sudah selesai. Sekarang saya akan berikan soal kepada siswa-siswa sekalian. Nanti soalnya itu langsung dikerjakan di papan ya. Kali 3 21. Sudah. Ya, oke. Baiklah, terima kasih kepada Brian yang telah menyelesaikan soal yang saya berikan. Dan saya lihat ini, saya perhatikan sudah betul. Ya, jadi setelah saya berikan tes dan Brian sudah mengerti, sekarang saya akan menanyakan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu pecahan. Apa yang Brian dapat? Yang saya dapat pelajaran dari materi ini adalah pecahan adalah suatu bagian dari total seluruh. Kemudian saya bisa menyelesaikan operasi pecahan. Terima kasih kepada Brian yang sudah memberikan kesimpulannya tentang materi kita pada hari ini. Dan saya akan memberikan tugas mandiri, nanti dicatat, yaitu ya, ada 2 nomor soal yang saya berikan untuk menjadi PR atau tugas mandiri. Ya, karena materi kita sudah selesai, kita akan menutup dengan doa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian materi kita atau pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat